Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan malam hari ini kita dalam kondisi yang happy, yang semangat, yang penuh dengan kemudahan-kemudahan untuk meraih impian dan cita-cita kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentu, yuk bareng-bareng kita berdoa teman-teman semua. Mudah-mudahan kedua orang tua kita, orang yang sangat kita cintai dalam kondisi yang sehat, yang segar, dia juga semangat dan dimurahkan rezekinya supaya bisa terus bahagia dan selalu bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kemarin malam kita sudah membahas mengenai perkenalan tentang diri saya, tentang Lampung Cerdas, dan beberapa program kita ke depannya. Bahkan di bagian akhir daripada video kemarin malam, saya membahas tentang 2 tips sederhana yang jika kamu lakukan itu dengan baik di saat berbicara di depan banyak orang, maka ini akan menciptakan efek dan simbol serta hasil yang luar biasa. Ini baru 2 tips sederhana. Nah, malam hari ini teman-teman semua, saya senang sekali bisa kembali menyapa Anda di dalam grup khusus, yaitu public speaking. Mudah-mudahan teman-teman yang serius, yang istiqomah, yang sungguh-sungguh dan benar-benar menginginkan expert public speaking itu bisa mudah terrealisasi oleh diri teman-teman semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Di awal-awal ini, sebelum kita masuk full membahas mengenai public speaking, saya pengen membahas dan saya pengen menegaskan. Yang pertama, kamu benar-benar mau tahu public speaking atau benar-benar mau bisa dan expert public speaking? Kalau kamu benar-benar sekedar mau tahu, maka cukup nonton videonya lalu selesai. Tetapi kalau kamu benar-benar harus bisa public speaking, harus mahir public speaking, seluruh materi-materinya, teori-teorinya, strategi-strateginya, trik taktiknya, supaya ngomong bisa enak dimengerti, mudah dipahami, dan orang selalu menyimak dengan apa yang kita sampaikan. Dan gak cukup sampai di situ, kamu benar-benar harus bisa menginspirasi orang dengan kata-kata dan dengan gerakan, mempengaruhi orang dengan kata-kata dan gerakan, serta memberdayakan mereka dengan gerakan dan kata-kata Anda. Ini adalah forum yang tepat, ini adalah grup yang tepat untuk kita change, berubah menjadi seseorang yang jauh lebih sukses, untuk kita improvement, mendapatkan materi dan pembekalan-pembekalan tentang skill public speaking yang mantap dan luar biasa. Dan jika kamu praktekkan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, saya secara pribadi yakin 100% skill komunikasi kamu akan sangat berubah. Kenapa? Karena ini yang 7 tahun yang lalu saya praktekkan. Karena ini 7 tahun yang lalu saya pelajari secara maksimal. Saya pelajari dari berbagai pelajaran, dari berbagai guru, dari berbagai buku yang di dalam materi demi materi ini saya simpulkan, dan ini hasil teori dan hasil praktek di lapangan yang sudah lebih menginspirasi dari 1 juta orang. Mulai dari seluruh Indonesia sampai dengan beberapa negara tetangga, di antaranya Singapura dan Malaysia. So teman-teman semua, sekali lagi saya pengen menegaskan, hati-hati di dalam menjawab penegasan pertama. Kamu sekedar mau tahu atau benar-benar harus bisa dan harus mahir di dalam public speaking? Silakan simpulkan, endapkan pertanyaan itu ke pikiran dan tanyakan kepada hati nuranimu. Kamu pilih yang mana? Nah, kalau kamu benar-benar memilih harus bisa public speaking, harus bisa paham public speaking, harus bisa expert di public speaking, saya pengen lanjutkan materinya teman-teman semua. Materi di awal ini saya pengen tegaskan, hati-hati di dalam 3 menit pertama di saat kamu menyampaikan public speaking. Kenapa? Karena 3 menit pertama ini akan menentukan ke depannya kamu akan seperti apa. Bahkan bagi kamu yang pengen menyampaikan materi 1 menit, 1 menit di awal itu pun sangat amat penting. Contoh, beberapa mentor kita, mereka deal proyek yang besar itu hanya membutuhkan waktu 3 menit. Contoh, Sandiaga Uno, Helmi Yahya,
kemudian Mardi Guowi, dan bahkan beberapa orang-orang yang mungkin kita anggap sukses hari ini, ternyata mereka memiliki yang namanya aha moment. Aha moment itu terletak pada skill public speaking, terletak pada skill penyampaian. Oleh karenanya materi ini sangat amat penting. Kenapa teman-teman semua? Kalau kita riset dari 100 orang yang kita tanya, yang kita dalami, pahami lebih dalam, kita survei, kita riset lebih dalam, ternyata 100 orang ini 72 orangnya itu memilih tidak mau, tidak berani, tidak sanggup untuk bicara di depan banyak orang. 72 orang loh tidak berani menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya, atau menyampaikan satu presentasi ke depan banyak orang. Nggak berani. 72 orang dari 100 orang. 12 orangnya memilih sanggup untuk bicara di depan banyak orang. 12 orang. Tapi ternyata ketika 12 orang ini sudah menyampaikan pendapatnya, sudah mempresentasikan idenya, ternyata hanya ada 3 orang saja dari 12 orang tadi. Baru 3 orang loh yang benar-benar kalau dia ngomong enak dipahami, mudah dimengerti, intonasinya jelas, kata-katanya enak, sehingga apa yang ada di otaknya disampaikan melalui kata-kata itu bisa terjabar dengan jelas, bisa terbaca dengan jelas. Sementara sisanya dari 12 orang itu, oke, artinya ada sekitar 9 orang, mereka menyampaikan pendapatnya kacau. Kenapa? Karena mereka masih ada unsur groginya, mereka ada unsur nggak percaya dirinya, mereka ada unsur tidak memahaminya, mereka tidak ada unsur untuk memahami hal-hal yang lebih teknis. Oleh karenanya teman-teman semua, oleh karenanya perhatikan 3 menit pertama Anda di saat pertama kali menyampaikan presentasi. Bagi kamu yang pengen presentasi 1 jam, bagi kamu yang pengen presentasi 2 jam, bagi kamu mungkin yang sering seperti saya mengadakan workshop yang presentasi sampai 1 hari penuh selama 6-7 jam. 3 menit di awal kamu memegang mic, bicara dengan audiens, bicara dengan teman-teman bicaramu, itu akan sangat menentukan. Ternyata 3 menit pertama itu ada strateginya, ada halnya, ada aha moment. Yang jika aha moment itu connect dan diterima oleh orang-orang di sekitar kita, mereka bisa antusias, bisa penasaran, bisa menggebu-gebu, dan bahkan kita akan mampu membuat mereka terinspirasi, termotivasi. Kita akan mampu mempengaruhi mereka, dan kita akan mampu menggerakkan mereka. Saya sering menyebutnya dengan konsep memberdayakan mereka. Oleh karenanya, ini adalah harapan semua orang yang pengen menyampaikan pendapatnya, yang pengen mempresentasikan sesuatu supaya dia bisa mudah dimengerti. Orang selalu penasaran setiap kata yang terucap, setiap gerakan, setiap eksperimen yang dia lakukan. So teman-teman semua, sekali lagi perhatikan 3 menit pertama Anda. Nah, isi dari 3 menit pertama ini sebenarnya banyak banget. Oke, ada prepare, ada closing statement, ada powerful statement, ada delivery content yang powerful, dan ada beberapa item yang lainnya. Simpulannya ada sekitar 9 item yang harus dipahami. Di video ini saya pengen menyampaikan 3 hal yang harus kamu lakukan di 3 menit pertama. Yang pertama adalah tatap setiap mata mereka minimal 3 detik. Oke? Banyak orang nih, pilih aja poin kanan, poin kiri, poin sebelah tengah. Kamu pilih, kamu tatap mereka, kamu tatap mereka, kamu tatap mereka. Selanjutnya dengan cara menatap minimal 3 detik per 1 orang, kamu tatap 3 detik, 3 detik, 3 detik. Yang kedua, lakukan senyuman. Oke? Lakukan senyuman. Senyuman Anda lakukan 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kanan, dan tahan selama 7 detik. Oke? Anda lihat, Anda tatap, Anda senyumin. Sambil lihat, sambil senyumin. Sambil lihat, sambil senyumin. Oke? Tatap minimal 3 detik, senyumin minimal 7 detik. Perhatikan, berikan energi keseriusan Anda yang ingin menyampaikan sesuatu. Yang ketiga adalah bicara.
Nah, di dalam bicara ini sangat kuat relevannya dengan rumus, dengan tips di video yang kemarin malam, yaitu menggunakan rumus 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu? Sehingga teman-teman bisa mencerna sambil menatap, sambil semacam ada chemistry, semacam ada hypnotic public speakingnya. Semakin dalam tatapan Anda, semakin serius senyuman Anda, semakin Anda menerapkan rumus 5, 4, 3, 2, 1-nya, bicara Anda, kata-kata Anda akan diterima, masuk ke dalam pikirannya, kena ke dalam hatinya, sehingga 3 menit pertama akan mengubah keadaan persepsi mereka terhadap Anda. Saya sering banget melakukan itu dan sering banget mendapatkan pujian-pujian, kemudian senyuman-senyuman serta apresiasi yang luar biasa. Ya, meskipun bukan itu yang menjadi goal pointnya, tetapi bagi kita seorang pembicara, kalau mendapatkan apresiasi, mendapatkan senyuman manis, mendapatkan tepuk tangan, itu akan menciptakan diri kita semakin percaya diri, semakin kuat, semakin semangat, dan menjadi seseorang yang luar biasa. Oke? Poin pertama teman-teman, terapin. 3 menit pertama harus dicoba. Artinya, kalau kamu cuma 3 menit presentasinya, kamu bisa manfaatkan ini semua. 3 menit itu cukup untuk kamu presentasi dan menyampaikan ide, serta membuat mereka terkesima, serta terhipnosis oleh kata-kata, ekspresi, dan hal-hal yang kamu lakukan di saat kamu menyampaikan materi. Nah, ini poin awal teman-teman semua. Ini poin awal. Selanjutnya adalah ternyata ketika 72 orang tadi yang tidak berani public speaking, tidak berani berkomunikasi di depan banyak orang, meskipun itu non formal, nggak formal amat, mereka nggak berani. Kenapa? Ternyata 90% dari 72 orang itu mereka nggak berani. Ternyata karena mereka punya mental block. Mental block itu apa sih, Kak? Mental block itu adalah seakan-akan ada dinding yang menghambat percepatan menuju kesuksesan mereka. Ternyata mental block itu sangat menghambat, sangat mengganggu siapa saja yang punya mental block. Dan mental block itu nggak bisa dirobohkan, nggak bisa dipecahin, nggak bisa diselesain. Maka seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan, tidak akan pernah bisa percaya diri melangkah, tidak akan pernah bisa maju-maju. Kenapa? Karena mental blocknya, dindingnya sangat kuat. Sebagai contoh nih teman-teman semua, gimana caranya membuat gajah yang liar jinak? Oke? Gimana caranya membuat gajah yang ada di hutan yang sangat liar itu jinak, sejinak-jinaknya? Gimana caranya? Silakan tulis di kolom komentar. Silakan tulis di kolom komentar pendapatmu, asumsimu, gimana cara menjinakkan gajah yang liar. Oke? Ternyata teman-teman semua, ketika saya lebih dari 5 pembicaraan ngobrol dengan si pawang gajah, ternyata untuk menjinakkan gajah yang liar itu kita hanya membutuhkan waktu 21 hari teman-teman semua. Loh, kok cepet banget, tidak sampai sebulan gajahnya jadi jinak, gajahnya jadi bisa paham dengan kita. Ternyata kita hanya membutuhkan waktu 21 hari. Gimana caranya? Pertama, di saat gajah masih di hutan, dia masih dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi tidur, kaki sang gajah itu dirantai dengan rantai gajah yang besar. Rantainya ditambang di satu pohon, pohon itu benar-benar besar, sehingga seberapa kuat gajah ngebrontak, rantai ini nggak akan putus, rantai ini nggak akan bisa lepas, sehingga gajah akan selalu terantai teman-teman semua. Hari pertama berhasil dirantai, gajah itu tadi ngebrontak abis-abisan, sampai luka-luka kakinya, kemudian berdarah-darah kakinya, bahkan membuat si gajah lemes, lapar, dan nggak bisa berdaya karena kehausan. Dengan si pawang dibiarin dulu, ketika gajah udah benar-benar lemes, ternyata gajah ini dikasih makan yang enak-enak, dikasih minum yang segar-segar, dikasih makanan sampai dia kenyang banget. Hari pertama selesai. Hari kedua gajah melakukan hal yang sama, ngebrontak lagi, dibiarin sama si pawang. Ketika udah benar-benar lemas, dikasih makan, dikasih minum yang enak-enak, yang segar-segar. Setiap hari. Di hari ke-20, sang gajah sudah tidak pernah lagi memberontak. Kenapa?
Karena di pikiran sang gajah, kalau saya ngeberontak, rantai ini bakal membuat kaki saya sakit, berdarah-darah lagi. Yang kemarin-kemarin belum sembuh, ini kalau saya ngeberontak, pasti sakit lagi. Saya pasti haus lagi, saya pasti lapar lagi. Yang ada di kaki, yang ada di otak gajah. Bagaimana jika si orang itu tidak memberi saya makan lagi, tidak saya memberi minum lagi, bisa jadi saya mati. Ternyata teman-teman semua, cerita ini kalau dipraktekkan ke dalam sisi manusia kita, di dalam sisi skill kita, di dalam skill merubah keadaan hidup kita, yes, kita hanya membutuhkan waktu 21 hari saja dengan istiqomah, maka kita akan berubah menjadi seseorang yang luar biasa. Ternyata dari 72 orang ini, 90% yang nggak berani ngomong karena ada mental block, karena ada rantai gajah tadi. Mungkin dulu dia orang yang aktif bicara di depan banyak orang, suka menyampaikan pendapat, tapi dulu dia sering dibully sama kawan-kawannya, dia sering dinyinyirin sama kawan-kawannya, atau bahkan ada beberapa anak yang laporan, saya dulu aktif banget, suka banget ngobrol, suka banget bersahabat, suka banget menyampaikan pendapat. Tapi saya selalu dilarang oleh kedua orang tua saya. Sehingga membuat saya tidak bisa, tidak berani bicara seperti ini. So, mental-mental seperti ini, kalau tidak kita selesaikan, maka sepinter apapun Anda bicara, semahir apapun Anda komunikasi, kalau ini nggak selesai, maka tidak akan sempurna proses public speaking Anda. Oleh karenanya teman-teman semua, kita harus selesaikan ini segera. Nah pertanyaannya, gimana cara menyelesaikan ini? Gimana cara menyelesaikan ini? Yes, seperti cerita gajah tadi, kita membutuhkan kira-kira 21 hari untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik. Nah, ada penelitian yang lebih canggih lagi. Ternyata kalau kamu benar-benar serius menggunakan pikiran bawah sadar, menggunakan perasaan yang dalam, dengan istiqomah, dengan motivasi yang kuat kamu mau berubah, ternyata cukup membutuhkan waktu 7 hari saja kamu bisa berubah loh. Kamu bisa shifting dari yang biasa aja menjadi luar biasa. Sehingga ini cara bisa kamu terapkan nggak cuman skill public speaking doang loh. Bisa kamu terapkan untuk skill komunikasi yang lain, bisa kamu terapkan untuk skill entrepreneur, bisa kamu terapkan untuk meraih kesuksesan-kesuksesan yang lain. So, pertanyaannya gimana supaya kamu bisa keluar dari zona keterpurukan ini, bisa keluar dari mental block ini, bisa melepas rantai gajah ini? Teman-teman semua, ada PR untuk kamu dan ini harus diselesaikan, ini harus dikerjakan. PR-nya adalah silahkan tulis di dalam satu lembar buku HVS, di dalam satu lembar buku khusus yang tidak ada coretan sama sekali. Silakan kamu tulis. Oke? Silakan kamu tulis sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Apa saja hambatan-hambatan yang membuat kamu nggak berani ngomong di depan umum? Apa saja ketakutan-ketakutan, masalah-masalah yang membuat kamu tidak berani ngomong di depan umum? Kalau kamu benar-benar, kalau kamu benar-benar serius pengen merubah semuanya, melepaskan rantai gajahnya, menghancurkan mental blocknya, silakan kamu tulis sedetail-detailnya. Semakin banyak, bila perlu satu lembar habis, tambah lagi satu lembar, tambah lagi satu lembar, sebanyak-banyaknya. Oke? Sambil kamu tulis itu, kamu simpen dulu, kamu liatin tiap hari itu tulisannya, oke? Kamu liatin itu tiap hari tulisannya. Nanti beberapa sesi ke depan kita akan kupas tuntas. Kita akan selesaikan masalahnya. Kita akan godok mental block itu. Karena serius loh. 72 orang yang tadi kita riset, kita hancurin mental blocknya. Sekarang mereka sudah menjadi pembicara yang hebat. Mereka sudah menginspirasi ribuan orang. Mereka sudah memberdayakan ratusan orang. Dan bahkan mereka selalu menyebar manfaat yang luas. Karena apa? Karena skill komunikasi mereka sangat amat expert sekarang. Tugas Anda sekarang, yuk kita pelajarin bareng-bareng. Yuk kita berubah bareng-bareng. Yuk kita sukses bareng-bareng teman-teman semua. Tulis itu sedetail-detailnya, hambatan-hambatan yang itu membuat kamu tidak berani bicara di depan umum. Nanti kita bakal selesaikan itu. Gimana cara menyelesaikan? Tetapi sambil kamu nulis itu, setelah detail kamu tulis,
Oke, sambil nunggu jawaban cara menghancurkan masalah-masalah ini, cara menghancurkan mental block ini, kamu lakukan satu hal ini. Sebelum mendapatkan jawaban ini, untuk menghancurkan ini semua, kamu lakukan satu hal. Apa itu, Kak Saiful? Afirmasi. Lakukan afirmasi sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 9 malam ke atas. Jadi jam 9 pagi ke bawah, jam 9 malam ke atas, selalu kamu lakukan afirmasi-afirmasi. Apa sih afirmasi? Afirmasi adalah kata-kata yang positif, yang akan memancing adrenalin kita, memancing komitmen kita untuk berubah. Afirmasi yang selalu saya katakan kepada diri saya di bawah jam 9 pagi, di atas jam 9 malam, saya hebat, saya luar biasa, saya kompak, dan saya bahagia. Saya hebat, saya kaya raya, saya luar biasa, dan saya bahagia. Kata-kata itu selalu saya katakan. Untuk awal-awal dulu, saya berani, saya percaya diri, saya pede, saya disukai banyak orang, saya penggemar yang disenangi orang. Lalu saya menjadi orang yang sukses, saya jadi orang yang luar biasa. Kata-kata itu selalu saya katakan terus-menerus. Katakan setiap hari, sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 9 malam ke atas. Kenapa? Karena otak kita akan menyimpan hal yang akan menjadi permanen di dalam tubuh kita. Jam 9 pagi ke bawah dan jam 9 malam ke atas. Itu bagi saya aha momen yang banyak untuk kita simpulkan menuju perubahan. Lakukan itu ya setiap harinya, setiap paginya, setiap malamnya, dan tulis semakin banyak detail-detail hambatan yang membuat kamu tidak bisa bicara. Beberapa waktu ke depan, di sesi-sesi berikutnya, kita akan kupas. Dan saya janji bagi kamu yang benar-benar serius, bagi kamu yang benar-benar sungguh-sungguh, bagi kamu yang benar-benar komitmen, dan bagi kamu yang benar-benar pengen paham, pengen tahu, pengen bisa public speaking, kamu akan menemukan jawabannya yang perfect, yang sempurna. Dan kamu akan pakai ini teori, pakai ini cara di seluruh skill-skill yang lain. Kamu pengen jadi pengusaha, lakukan ini. Pasti di setiap hal kita punya mental block. Oke? Kita pasti punya mental block. Termasuk belajar yuk, ada males lah. Nah, kata males lah itu bagian daripada proses ternyata ada mental block di dalam pikiran. Ternyata teman-teman semua, itu membutuhkan waktu 15 menit dan mempraktekkan selama 7 hari aja kok untuk merubah itu. Sehingga kita menjadi orang yang happy, yang semangat. Karena saya luar biasa, hebat dan kaya raya. Tentu ini membutuhkan perjuangan, ini membutuhkan pengorbanan, ini membutuhkan waktu yang panjang, ini membutuhkan energi yang besar untuk berubah. Tapi saya yakin, kalau kamu sudah memilih, pengen bisa, kamu pasti mampu berkomitmen, mampu meluangkan waktu, mampu melakukannya dengan serius. Yuk, kita praktek. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.